Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Radenusa. Di sini saya akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikan tugas kelompok, yaitu membuat proposal. Judul proposalnya ialah proposal usaha bisnis kedai kopi. Disusun oleh Adelita Lestiani dengan NIM 2210417809. Yang kedua, Sarifah Fitri dengan NIM 2210417810. Yang ketiga, Fatri Juan dengan NIM 2210417831, dan Radenusa dengan NIM 2210417844. Pendahuluan, latar belakang bisnis. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Para mahasiswa dan pekerja sangat identik dengan yang namanya suntuk, galau, resah, dan gelisah, baik karena tugas, organisasi, meeting, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Saat ini menikmati kopi tidak hanya merupakan sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjurus ke arah gaya hidup yang banyak dijalani oleh para kaum muda, diperuntukkan kaum muda maupun kalangan eksekutif. Oleh karena itu, kami membuka kopi shop yang diperuntukkan bagi semua kalangan, baik mahasiswa maupun pekerja, untuk refreshing dari penatnya beraktivitas yang dijalani dengan nuansa santai ditemani secangkir kopi. Merupakan momen yang pas untuk nongkrong dan berbagi cerita bersama teman, pasangan, dan lain-lain. Visi dan misi. Visi: menjadi kedai kopi yang mampu berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Misi: memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Tujuan: 1. Proposal dibuat untuk memenuhi tugas kelompok kewirausahaan. 2. Menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. 3. Melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. 4. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. 5. Dapat membuka lapangan kerja baru. Deskripsi usaha. Kafe didirikan pada tanggal 20 Desember 2020 dengan konsep kafe yang nyaman dan menyediakan minuman kopi berkualitas. Kafe menyediakan berbagai macam minuman seperti americano, cafe latte, cafe mocha latte, cappuccino, dan masih banyak lagi, yang berkonsep sebagai tempat bersantai bersama keluarga dan teman-teman, serta sebagai tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, belajar, atau rapat. Kafe merupakan menjaring pasar kalangan mahasiswa golongan menengah. Konsep awal berdirinya kafe ini adalah kafe untuk mahasiswa. Jadi segala apapun, mulai dari para pegawai yang bekerja di kafe ini, beberapa bagian dari manajemen. Tujuan berdirinya kafe ini sebenarnya adalah sebagai sarana bagi mahasiswa agar dapat melatih dirinya untuk belajar
menggeluti dunia kerja. Sasaran dan target pasar. Sudah kita ketahui bahwa kopi adalah minuman umum yang populer karena manfaat dan rasa yang enak, dan kopi bisa dinikmati oleh konsumen yang sudah berusia dewasa atau 18 tahun ke atas. Maka sasaran penjualan kopi shop kami adalah para pekerja ataupun mahasiswa yang membutuhkan tempat untuk bersantai sejenak ataupun mengerjakan tugas kuliah maupun kantor bersama kopi sebagai teman beraktivitas. Karena itu kami melakukan promosi bagi mahasiswa yang berkuliah dan para pekerja di sekitaran kopi shop kami secara langsung ataupun melalui media sosial agar banyak dapat mengetahui keberadaan kopi shop kami, serta juga memberi banyak penawaran yang sesuai dengan kebutuhan target pasar kami, yakni para mahasiswa dan pekerja. Bab 2 pembahasan aspek produk. Jenis produk usaha. Usaha ini memproduksi dan menjual minuman kopi yang bervariasi dengan bahan bakunya yaitu kopi. Produk yang dihasilkan dapat beraneka ragam rasanya sesuai dengan selera kopi dan dikemas dengan menggunakan cap. Jumlah yang dibuat. Setiap harinya dibuat 50 cup per hari. Waktu kegiatan produksi Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 10. Sabtu sampai Minggu jam 3 sampai jam 12. Jumlah tenaga yang dibutuhkan. Diperlukan 4 orang dengan 2 shift. Masing-masing shift terdiri dari 2 orang yang tugasnya antara lain sebagai barista dan waiter. Forecast bisnis preparation budget. Sewa tempat per 6 bulan, 1 bulan 500 sama dengan 3 juta. Meja pembuatan kopi tambah kasir 600.000. Mesin kopi espresso lengkap 1,7 juta. Kulkas 2,3 juta. Freezer 1,5 juta. Bahan minuman kopi 600.000. Cup 1000 cup kali 600 rupiah sama dengan 600.000. Grinder kopi 2.500.000. Peralatan lain 2 juta. Jadi totalnya 15.400.000. Bisnis execution budget. Proyeksi laba rugi. Pendapatan harian 50 cup kali 15.000. Pendapatan bulanan sama pendapatan harian 50 cup kali 15.000 sama dengan 750.000. Pendapatan bulanan 22.500.000. Pendapatan tahunan 270 juta. Bahan proyeksi biaya. Bahan minuman 50 cup kali 30 hari kali 6.500 sama dengan 9.750.000 rupiah. Cup 50 cup kali 30 hari kali 600 sama dengan 900.000 rupiah. Biaya sewa 500.000 rupiah. Di gaji karyawan 4 orang kali 1.100.000 sama dengan 4.400.000 rupiah.
listrik 200.000. Totalnya 15.750.000 rupiah. Total per tahun 189 juta rupiah. Laba bulanan 6.750.000 rupiah. Laba tahunan 81 juta. VIP Quick Event Point. Total biaya per bulan atau harga jual satuan 15.750.000 atau 15.000. Jadi usaha ini mengalami BEP ketika dapat menjual 1050 cup per bulan atau 35 cup per hari. Profit sharing. Jadi dari total laba dikurangi 20% untuk tabungan dan 80% sisanya dibagikan ke masing-masing anggota. Adelita Lestiani 20%, yaitu 5.400.000 rupiah. Raden Nusa 20%, Saifa Fitri 20%, Fahri Juan 20%. Jadi masing-masing investor mendapat profit 1.350.000 rupiah per bulan. Jika per tahun para investor mendapat 10.795.680 rupiah. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan langsung berjalan dengan baik dan semestinya. Usaha cafe shop ini merupakan usaha kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Syarat yang pertama, dalam pemikiran usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. 2. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, kepercayaan diri, dan keterampilan. 3. Seseorang berwirausaha harus kreatif dan inovatif. Baik, itu saja dari kelompok kami tentang proposal ini. Saya ucapkan terima kasih.